Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa IFET Semarang dengan nomor induk mahasiswa 3224230006. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan proses pembuatan cat tugas mata kuliah teknik perbaikan bodi dan pengecatan dengan dosen pengampu Bapak Fahmi Fatrah, SPD, MT. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama mengenali proses pembuatan cat, yang kedua menganalisis keunggulan produk cat, yang ketiga mengetahui proses pengecatan sehingga dapat memilih produk cat auto refinish untuk diaplikasikan pada perbaikan bodi kendaraan. Tahapan proses pembuatan cat. Persiapan yaitu pemilihan dan pengukuran bahan baku. Produksi, dispersi dan atau penggilingan. Penyelesaian yaitu uji kehalusan dan kekentalan, yang terakhir kontrol kualitas. Pengujian fisik dan kimia cat. Proses pembuatan cat ada dua macam. Yang pertama, cat tanpa pigmen atau extender, yaitu hanya proses penuangan, mixing, dan stirring. Yang kedua, cat dengan pigmen atau extender, yaitu melibatkan proses dispersi dan atau penggilingan. Tahap 1, persiapan bahan baku. Yang pertama, seleksi bahan. Bahan baku diambil dari gudang yang sudah teruji kualitasnya, tidak kadaluarsa dan tidak cacat fisik maupun kimia. Yang kedua, tanda kerusakan bahan. Ditandai dengan perubahan bau, warna, bentuk, atau kekentalan pada bahan tersebut. Yang ketiga, pengukuran bahan, yaitu dilakukan dengan cara ditimbang beratnya atau diukur volumenya sesuai basis formula yang digunakan. Yang keempat, ketelitian penimbangan. Faktor penting untuk hasil akhir terutama pada penimbangan aditif atau pigmen. Yang kelima, pengangkutan ke area produksi dengan menggunakan tenaga manusia, forklift atau sistem pemipaan untuk bahan cair. Tahap 2, produksi cat tanpa pigmen. Proses sederhana. Yang pertama, menuangkan bahan-bahan sesuai urutan dan formula ke dalam tangki berukuran pas. Yang kedua, mencampur bahan dengan putaran mixer yang relatif pelan. Yang ketiga, stirring hingga campuran merata di semua titik. Yang keempat, durasi stirring dan kecepatan mixer disesuaikan dengan jumlah dan kekentalan campuran. Produk yang dibuat pertama, thinner, hardener, wood stain atau solvent, campuran non-pigmen lainnya, atau cat berbasis pasta atau bahan setengah jadi. Catatan, jika pigmen atau extender sudah diproses menjadi pasta terlebih dahulu, dapat langsung diproses seperti cat tanpa pigmen di atas. Produksi cat dengan pigmen. Proses dispersi. Derajat kehalusan dispersi ada yang kasar, yaitu 20-50 mikron. Prosesnya dispersi saja. Ada yang halus, 5-20 mikron. Prosesnya perlu penggilingan. 3 prinsip proses dispersi. Yang pertama, pembasahan. Permukaan partikel pigmen atau extender dibasahi oleh bahan baku cair atau meal base. Yang kedua, pemecahan mekanis. Kelompok partikel dipecah sesuai cara mekanis menjadi kelompok yang lebih kecil sesuai derajat kehalusan yang dikehendaki. Yang ketiga, stabilisasi. Partikel-partikel yang lebih kecil dipertahankan agar tetap terpisah satu sama lainnya dan tidak bersatu kembali. Proses penggilingan atau grinding. Ada 2 proses. Pertama, triple roll mill. Bahan-bahan cair atau mill base dilewatkan di antara 2 silinder yang berhimpitan. Jarak antar silinder
dapat diukur sesuai derajat kehalusan yang diinginkan. Yang kedua, ball mill atau bead mill. Mill base dimasukkan ke silinder giling berisi glass bead. Agitator memutar campuran sehingga pigmen terpecah akibat tumbukan glass bead secara terus-menerus. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penggilingan, yang pertama kecepatan putar agitator, yang kedua kekentalan mill base, yang ketiga kadar padatan atau PVC, yang keempat waktu tinggal mill base dalam mesin. Tahap 3, penyelesaian finishing. Proses dengan dispersi atau penggilingan dengan melakukan uji derajat kehalusan partikel, yaitu mengukur kehalusan partikel pigmen atau extender menggunakan grindometer sebagai syarat akhir proses. Proses mixing saja dengan melakukan uji kekentalan atau viskositas, yaitu mengukur kekentalan untuk memastikan campuran sudah tercampur sempurna dan sesuai komposisi yang ditentukan. Color matching. Jika campuran mengandung beberapa jenis pasta, penyesuaian warna secara kasar perlu dilakukan agar tidak terlalu jauh dari warna standar. Kedua tahap penyelesaian ini disebut uji kualitas pendahuluan, yaitu tahapan sebelum pengujian kualitas cat secara seksama. Kontrol kualitas produk cat. Dari bahan baku resin. Penampilan warna Gardner 1-18, kekentalan atau flow cap, berat jenis, kadar padatan, bilangan asam, pigmen dan extender, penampilan dan warna kertas rungkut, oil absorption, derajat kehalusan. Ada solvent, penampilan, resistivity untuk spray elektrostatik, jenis dan komposisi. Cat jadi, penampilan film, kulit jeruk, kilap, gelembung, daya kilap atau gloss meter, daya lekat film, cross cut test GT 0-4, sifat mekanis, impact kekerasan. Bagian alur proses pembuatan cat. Untuk pembuatan barang jadi atau non-color atau clear coat dari bahan baku, resin, solvent, dan aditif, ditimbang dan persiapan, kemudian di pre-mixing. Selanjutnya dilakukan tes quality. Kalau oke, langsung tes quality dari pre-mixing. Kalau oke, langsung tes quality. Kalau tidak oke, maka lakukan adjustment dengan cara saring dan filling, kemudian FG clear coat, baru dilakukan tes quality yang selanjutnya disimpan di gudang. Pembuatan pasta tinting universal TU solid color, prosesnya dari timbang bahan, mixer, grinding, tes finishes, mixing lanjutan, baru dilakukan tes kontrol quality untuk menghasilkan pasta TU solid. Demikianlah presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.